Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video hari ini, kita akan membahas kasus seorang gadis remaja yang hilang pada tahun 2000 pada saat dia berjalan pulang. Lahir pada tanggal 27 September tahun 1984 di kota Leeds, Inggris, Leanne Tiernan adalah putri dari pasangan Sharon dan Michael Tiernan. Tapi setelah orang tua Leanne bercerai, dia tinggal bersama ibu dan kakak perempuannya yang bernama Michelle. Leanne Tiernan digambarkan sebagai gadis remaja pada umumnya yang selalu ceria, suka bersenang-senang, suka menghabiskan waktu bersama kakek dan neneknya. Bahkan, pamannya menjulukinya keponakan keripik coklat karena dia sangat menyukai coklat. Kemudian pada tanggal 26 November tahun 2000, Leanne Tiernan yang saat itu berusia 16 tahun pergi berbelanja dan menghabiskan waktu bersama temannya yang bernama Sarah Whitehouse yang berusia 15 tahun. Lalu sekitar jam 4:50 sore, mereka kembali ke rumah dengan bus dan berpisah di Hockley Lane, di mana mereka berjalan ke arah rumah mereka masing-masing. Bahkan, saat itu Sarah melihat Tiernan berjalan menyusuri jalan gelap yang juga dikenal sebagai Jalan Hockley Kill. Setelah Sarah tiba di rumah, dia menelpon ponsel Leanne untuk memastikan kalau dia juga sudah sampai di rumah. Tapi ternyata Leanne belum juga sampai dan dia merasa ada yang tidak beres karena sebenarnya jarak Hockley Kill tidak jauh dari rumah keluarga Tiernan. Sementara Sharon, ibu Leanne, mencoba menelpon ponsel putrinya sekitar jam 5:20 sore dan menunggu sampai telepon itu berdering lalu akhirnya terputus. Lalu dia kembali mencoba menelpon tapi hanya berdering sebanyak 4 kali sampai akhirnya telepon tersebut benar-benar terputus. Sharon atau ibu Leanne menyadari kalau putrinya telah mengalami sesuatu yang buruk karena Leanne akan memberitahu keluarganya dimanapun dia berada. Dia adalah seorang remaja yang memiliki kehidupan yang bahagia, yang tidak pernah hilang sebelumnya. Dia tidak pernah lari dari rumah, dan tidak ada masalah di dalam rumah yang bisa menjelaskan mengapa dia ingin kabur. Khawatir dengan keselamatan putrinya, Sharon lalu menelpon polisi sekitar jam 7 malam, lalu melaporkan putrinya sebagai orang hilang. Kemudian, pihak kepolisian dengan cepat bertindak. Mereka memeriksa dan menggeledah area di mana Leanne terakhir kali terlihat, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Meski begitu, penyelidikan tetap berlanjut. Ada ratusan sukarelawan, ada 200 petugas yang menangani kasus tersebut, dan ada polisi melakukan pencarian secara ekstensif, di mana kasus ini menjadi pencarian terbesar di area tersebut. Bahkan, polisi menggeledah 32 sumur, mengeringkan kanal sepanjang 2 mil. Pengumpulan sampah juga dihentikan sebagai bagian dari penyelidikan. Dengan begitu, polisi bisa memeriksa sampah semua orang, dan mereka berharap dapat menemukan sesuatu yang berkaitan dengan penyelidikan. Selain itu, polisi juga menggeledah sekitar 1.750 bangunan, melakukan 1.400 penggeledahan dari rumah ke rumah, serta menggeledah 800 rumah di rute merah, yaitu rute yang diyakini polisi akan dilaluinya. Tidak sampai di situ saja, ada sekitar 800 gudang, garasi, dan 150 bangunan komersial juga ikut diperiksa. Selain itu, polisi juga mulai mengambil sampel DNA dari 140 orang pria yang diwawancarai oleh polisi, menggeledah bagian kota Leeds dan kanal Liverpool sepanjang 3 mil, bahkan mereka menguras air hingga kedalamannya hanya 1 meter, menggeledah 30 saluran pembuangan di daerah tersebut, dan mengidentifikasi saluran air termasuk sumur yang terbengkalai. Penyelidikan kasus ini benar-benar melibatkan banyak pihak, termasuk Departemen Pengintaian Udara dari Kementerian Pertahanan, British Waterways, Polisi Transportasi Inggris, Interpol, Tim Pencarian dan Penyelamatan Lembah Calder, termasuk Pusat Pencarian Nasional Polisi yang merupakan fasilitas gabungan polisi dan juga militer. Lalu pada tanggal 3 Desember tahun 2000, pihak berwenang membuat ulang gerakan terakhir Leanne bersama temannya, di mana mereka meminta Sarah Whitehouse dan kakak perempuan Leanne yaitu Michelle untuk peragaan ulang dan berharap ada seseorang yang bisa mengingat mereka. Hilangnya Leanne juga membuat masyarakat sekitar menjadi terguncang dan mereka berharap Leanne segera ditemukan. Selain itu, mereka juga ikut membantu dengan membuat selebaran dan foto Leanne pada karton susu yang dijual di toko mereka. Bahkan, salah seorang pengusaha lokal menawarkan hadiah sebesar 10.000 pound sterling untuk informasi apapun yang dapat membuat Leanne kembali dengan selamat.
Tapi kemudian ketika penyelidikan berlanjut selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, harapan Lien kembali ke rumah dengan selamat menjadi redup. Beberapa orang memang sempat menelpon polisi, mereka melaporkan bahwa mereka melihat Lien, tapi setelah diselidiki tidak ada bukti bahwa itu adalah Lien Tiernan. Lalu pada tanggal 21 Agustus tahun 2001, seorang pria yang bernama Mark Bison sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di daerah hutan, di mana dia menemukan sisa-sisa Lien Tiernan yang jaraknya sekitar 16 mil dari rumah keluarga Tiernan. Kawasan itu ternyata dulunya digunakan sebagai tempat pembuangan jenazah dan pada tahun 1992, tubuh seorang wanita yang bernama Yvonne Vitt ditemukan di area tersebut, di mana kasusnya belum terselesaikan. Tubuh Lien ditemukan di dalam 9 kantong sampah plastik berwarna hijau yang diikat dengan benang, lalu sebuah kantong sampah hitam diikatkan di kepalanya dengan kerah kulit anjing, kemudian ditempatkan di dalam selimut penutup bermotif bunga. Sementara mantel dan sepatu bot Lien tidak ditemukan di TKP, termasuk ponsel, payung, kunci, dan hadiah Natal yang dia beli selama perjalanan belanja juga hilang. Rambut Lien juga ditemukan masih dikuncir seperti saat dia hilang dengan menggunakan jepit rambut yang sama, lalu bagian tangan dan lehernya diikat dengan tali plastik dan ada syal berwarna gelap yang juga melilit di lehernya. Tubuh Lien berhasil diidentifikasi melalui sidik jarinya pada tanggal 22 Agustus tahun 2001, di mana tim penyidik akhirnya mengumumkan bahwa kasus Lien telah resmi diubah menjadi investigasi pembunuhan dan diberi nama sandi Operasi Conifer. Kemudian pada saat dilakukan otopsi, ahli forensik percaya bahwa tubuh Lien telah disimpan di tempat penyimpanan yang dingin atau di dalam freezer untuk waktu yang lama, bahkan mungkin sampai beberapa minggu sebelum tubuh Lien ditemukan di area hutan. Mereka juga berteori bahwa mungkin dia disimpan sebagai piala atau mungkin untuk menghindari pihak berwenang. Sementara seorang ahli kriobiologi juga dipanggil untuk mempelajari tubuh Lien, terutama untuk melihat struktur mikro jaringan jantung, di mana mereka memutuskan bahwa dia bisa saja membeku untuk waktu yang lama, dengan mempertimbangkan suhu udara dalam durasi waktu antara menghilangnya Lien dan ketika tubuhnya ditemukan. Lalu pemakaman Lien diadakan pada tanggal 28 September, sehari setelah hari ulang tahunnya yang ke-17, dan ada begitu banyak orang yang turut hadir dalam acara pemakaman tersebut, termasuk teman-teman sekolahnya. Sementara tim penyidik mulai melakukan penyelidikan, mereka meminta kepada publik bahwa jika ada yang punya informasi tentang seseorang yang mereka kenal, yang sering mengunjungi kawasan hutan, atau mereka yang mengunjungi hutan beberapa hari terakhir, diminta segera melapor ke kantor polisi. Selain itu, pihak berwenang juga berhasil mengumpulkan lebih dari 200 sampel DNA dari anggota keluarga, teman, dan pelanggar seks yang diketahui di daerah tersebut, karena mereka berharap dapat menemukan kecocokan. Dan benar saja, dari hasil tes tersebut, polisi akhirnya mencurigai seorang pria yang bernama John Taylor, yang tinggal tidak jauh dari rumah keluarga Lien Tiernan. Sebelum kita membahas kasus ini lebih jauh, kalian perlu tahu John Taylor lahir pada tanggal 27 Agustus tahun 1956 di kota Leeds, dan sekarang dia tinggal di perumahan yang sama dengan keluarga Tiernan. John tinggal sendiri karena istrinya telah menceraikannya pada tahun 1996, dan dia mendapat julukan sebagai The Batman karena kegemarannya memelihara sejumlah musang, anjing, dan juga menjual makanan hewan peliharaan. Tapi John juga dikenal sebagai pemburu liar di daerah tersebut, melakukan beberapa pembiakan anjing, dan sering menyiksa hewan yang dia buru. Tapi meski begitu, para tetangga justru menganggap John Taylor sebagai pria biasa dan dapat dipercaya. Padahal, John sebelumnya pernah ditangkap 1 kali dan itu karena dia mencuri setelan saat dia berusia 15 tahun. Lalu tidak lama setelah polisi meminta bantuan informasi dari publik, 2 mantan pacar John Taylor secara terpisah melapor ke polisi, di mana mereka berdua ternyata bertemu dengan John melalui iklan kolom hati yang sepi, dan kalian perlu tahu kalau ini sama seperti kencan online, hanya saja iklan pencarian pasangan ini dimuat di dalam koran ataupun majalah. Kedua wanita ini kemudian memberitahu polisi bahwa John telah melewati area hutan dan membual kepada mereka bahwa dia berburu di hutan secara teratur. Pihak kepolisian lalu dengan cepat memeriksa John dan menemukan bahwa ternyata dia sering memposting di iklan hati yang sepi,
di mana polisi dapat mengakses catatan teleponnya dan mereka berhasil menemukan beberapa informasi wanita yang pernah dia hubungi melalui iklan tersebut. Wanita yang pertama yang disebut sebagai Miss D mengatakan pada polisi bahwa John telah menceritakan padanya kalau dia memiliki fetish untuk mengikat wanita dan mengunci mereka di dalam lemari. Lalu ada juga wanita lain yang memberitahu polisi bahwa John telah menggunakan perbudakan pada mereka dengan mengikat tangan mereka menggunakan pengikat kabel. Sementara wanita lain yang bernama Miss B mengungkapkan bahwa John terobsesi dengan perbudakan, cambuk, dan juga dasi, dan memberitahu seorang wanita yaitu Miss E bahwa dia ingin mengikat putrinya yang berusia 15 tahun dengan kabel dan berhubungan intim dengannya. Sementara salah satu mantan pacar John yang pernah tinggal bersamanya sebentar mengungkapkan pada polisi bahwa dia mengakhiri hubungan mereka karena fetis perbudakannya, mengikat dasi dan kabel plastik di pergelangan tangannya, lalu mengikat tangannya di belakang punggungnya dengan kabel ketiga dan menggabungkannya menjadi satu. Wanita itu juga memberitahu polisi bahwa John menyimpan seikat besar pengikat kabel di laci di samping tempat tidurnya. Sebenarnya, pihak kepolisian sudah memiliki banyak bukti forensik yang mengarah pada John Tyler, mulai dari kalung kulit anjing yang ditemukan di tubuh Lien, diketahui dibeli oleh John Tyler. Lalu ilmuwan di Forensic Science Service atau FSS telah mempelajari syal yang ditemukan terikat di leher Lien dan menemukan rambut yang tersangkut di simpul bukan milik Lien Tiernan. Dan mereka juga tidak bisa mendapatkan profil DNA dari akar rambut dengan menggunakan metode biasa, tapi mereka harus melakukan tes DNA mitokondria di dalam batang rambut, di mana mereka akhirnya mengetahui bahwa profil DNA yang mereka kumpulkan cocok dengan John Tyler. Selain itu, FSS juga menemukan benang yang digunakan untuk mengikat Lien adalah benang yang unik, yang biasanya digunakan oleh Kementerian Pertahanan, tapi ada sejumlah kecil benang yang dijual ke publik untuk jaring penangkap kelinci, dan benang yang dikumpulkan dari sisa tubuh Lien sangat cocok dengan benang yang ditemukan di rumah John Tyler. Begitu juga dengan ikatan kabel berwarna kuning yang digunakan di tubuh Lien Tiernan. Kabel jenis ini juga ditemukan di rumah John, termasuk potongan plastik hijau yang sama persis dengan plastik yang digunakan untuk membungkus tubuh Lien Tiernan. Kemudian pada saat tim penyidik menggeledah rumah John Tyler, polisi berhasil menemukan beberapa serat karpet yang tersangkut di paku papan lantai, di mana serat karpet nilon merah ini juga ditemukan di pakaian Lien. Dan hal ini menjadi bukti bahwa Lien telah berada di dalam rumah John sebelum dia meninggal. Bukti lain yang ditemukan tim penyidik yaitu adanya serbuk sari yang ditemukan di rambut Lien Tiernan, rongga hidung, dan di kulitnya. Lalu setelah FSS menggunakan ahli analisis serbuk sari forensik, diketahui bahwa serbuk sari itu berasal dari taman John Tyler, di mana ini menjadi bukti lebih lanjut bahwa Lien pernah berada di rumahnya sesaat sebelum dia menghilang. Dengan semua bukti ini, John Tyler akhirnya ditangkap pada tanggal 16 Oktober tahun 2001. Kemudian polisi bekerja dengan cepat untuk menutup rumah, kebun, serta bagian dari tanah kosong yang terletak di belakang properti. Hingga setelah 10 hari memeriksa area tempat tinggal John, mereka menemukan bahwa John memiliki 3 buah freezer. Sementara pada saat John diinterogasi, John mengakui kalau dia telah menculik Lien saat dia melewatinya, dan dia bertindak secara impulsif karena dia sendiri tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Lalu setelah John membawa Lien Tiernan ke rumahnya, John memaksa remaja itu masuk ke kamar tidurnya dan membuatnya naik ke tempat tidurnya sendiri. Sebenarnya, Lien Tiernan sempat melakukan perlawanan, tapi pada satu titik, Lien akhirnya jatuh dari tempat tidur yang membuat kepalanya terbentur ke lantai. Kemudian John memberitahu polisi bahwa dia menarik syal yang melilit di leher dan melihat Lien sudah meninggal. Lalu karena dia panik, dia memutuskan untuk menguburkannya. Tapi meski begitu, John bersikeras mengatakan bahwa kematian Lien adalah sebuah kecelakaan. Berbeda dengan John Tyler, pihak berwenang justru sangat yakin kalau John telah mengikat tangannya ke belakang dengan pengikat kabel karena dia berencana melakukan tindakan tidak senonoh terhadapnya. Bahkan, polisi berteori bahwa ketika penutup mata terlepas dan Lien Tiernan melihat wajah penculiknya, dia memutuskan untuk menghabisinya. Dan benar saja, setelah polisi mendesak John,
dia mengakui bahwa dia tidak langsung membuang tubuhnya. Dia justru menyimpan tubuh Lien di bawah palet kayu di tamannya, kemudian dia memindahkan tubuhnya dan menyimpannya di dalam sofa. Lalu pada tanggal 15 Februari tahun 2002 saat persidangan berlangsung, John mengaku bersalah karena telah menculik Lien Tiernan yang berusia 16 tahun. Kemudian pada tanggal 8 Juli tahun 2002 setelah mengakui bahwa dia telah menyebabkan Lien meninggal, John dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, di mana hakim menyuruhnya berharap untuk menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Tapi kemudian hukuman John Taylor diubah dari penjara seumur hidup menjadi minimal 20 tahun penjara, hingga pada bulan November tahun 2002, Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas keputusan kapan atau apakah seorang tahanan hukuman penjara seumur hidup dapat dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat. Tapi ternyata hal itu ditentang oleh salah seorang narapidana pembunuhan dan ini memungkinkan para hakim untuk memiliki tanggung jawab penuh dalam keputusan ini. Sementara polisi yang menangkap John Taylor menyuarakan pendapat mereka di persidangan bahwa kemungkinan besar John telah melakukan kejahatan lain yang belum terpecahkan, khususnya kasus Yvonne Fite pada tahun 1992 karena mereka melihat bagaimana cara John menghabisi Lien Tiernan, bagaimana dia menyembunyikan serta membuang tubuhnya, semua benar-benar telah diperhitungkan. Jadi ada kemungkinan kalau ini bukanlah yang pertama kali baginya. Tim penyidik juga meninjau kembali kasus-kasus lama karena sekarang mereka sudah memiliki profil DNA-nya yang nantinya membantu pihak berwenang membandingkan DNA dengan sampel yang dikumpulkan dalam kejahatan lain. Dan benar saja, polisi akhirnya menemukan bahwa John Taylor pernah melakukan tindakan tidak senonoh pada tahun 1988 pada seorang wanita yang berusia 32 tahun saat wanita itu menjemput anak-anaknya dari sekolah dan pria itu menggunakan topeng sambil memegang pisau. Sementara untuk kasus yang kedua terjadi pada tanggal 1 Maret tahun 1989 ketika seorang wanita berusia 21 tahun berada di dalam rumah bersama anaknya yang masih kecil. Seorang pria bertopeng tiba-tiba masuk ke rumahnya, memaksanya masuk ke kamar tidur, menutup matanya dan juga melakukan tindakan tidak sepantasnya. Awalnya, John membantah tuduhan tersebut, tapi setelah polisi menggunakan sampel DNA untuk membuktikan dialah pelakunya, pada tanggal 4 Februari tahun 2003, John akhirnya mengaku bersalah atas kedua kasus tersebut, di mana Hakim Norman Jones akhirnya menjatuhkan hukuman 2 kali penjara seumur hidup padanya. Sementara pihak kepolisian sepertinya tidak percaya dengan John yang hanya melakukan kejahatan ini saja atau hanya 3 kasus ini saja, mengingat John sering bepergian ke seluruh negeri untuk mengirimkan parcel dan juga untuk menanggapi iklan pribadinya. Jadi kemungkinan besar ada korban lain di negara tersebut dan bukan hanya kejahatan lokal. Mereka juga tidak percaya kalau kasus Lien adalah kasus di mana dia secara impulsif menghabisi seorang gadis remaja saat dia berjalan-jalan dengan anjingnya. Justru polisi percaya kalau John Taylor adalah serial killer. Sementara pengadilan tinggi kemudian meninjau kembali kasus John Taylor untuk memutuskan jangka waktu minimum yang akan dijalani oleh Taylor sebelum dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat hingga pada tanggal 19 Desember tahun 2006, Justice Openshaw menetapkan jangka waktu minimal yaitu 30 tahun. Tapi pihak kepolisian ternyata tidak menyerah sampai di situ saja. Mereka kemudian membuka kembali 10 kasus dingin yaitu kasus Deborah Alison Wood yang berusia 20 tahun, di mana pihak berwenang percaya bahwa tubuhnya telah disimpan di gudang pendingin selama beberapa waktu sebelum tubuhnya dibuang. Lalu kasus Yvonne Fite yang berusia 33 tahun yang hilang pada bulan Januari tahun 1992, di mana tubuhnya ditemukan pada bulan September di tahun yang sama. Ada juga kasus lain yaitu Lindsay Rimmer yang berusia 13 tahun menghilang pada bulan November tahun 1994 di dekat rumahnya. Hingga 5 bulan kemudian tubuhnya ditemukan di dasar kanal yang jaraknya hanya 2 mil dari rumahnya. Lalu Rebecca Hall yang berusia 19 tahun yang menghilang pada tanggal 13 April tahun 2001, kemudian tubuhnya ditemukan pada tanggal 26 April di belakang tempat parkir. Kemudian kasus wanita PSK yaitu Diana yang berusia 23 tahun, Karen McGregor yang berusia 26 tahun, Leona McGovern yang berusia 22 tahun, Marjorie Roberts yang berusia 34 tahun, Tracy Wilde yang berusia 21 tahun, dan yang terakhir Alison Wallace yang berusia 27 tahun yang meninggal pada tahun 2000. Tapi ternyata John Taylor membantah semua tuduhan ini.
Sementara ibu Lien, Sharon, menggambarkan situasi kehidupan keluarganya setelah Lien diambil dari mereka, di mana dia mengungkapkan bahwa meskipun John Tyler telah dikurung, penderitaan keluarga mereka masih terus berlanjut dan mereka senang bahwa John telah dikurung. Dengan begitu, dia tidak bisa melakukan hal itu lagi pada orang lain. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini dan kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.